berjalan dalam firman-Mu, hatiku Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Raise and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun situasi yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya dengan iman kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur untuk anugerah sepanjang hari ini Tuhan sudah menyertai dan memberkati kami. Sebelum kami beristirahat, kami menyerahkan semua hal yang masih jadi beban berat dalam jiwa kami. Kami rindu Tuhan mengalami kelegaan di dalam Engkau. Tuhan memberi kami ketenangan, kedamaian, sehingga kami bisa beristirahat dengan nyenyak hari ini. Kami sangat percaya kuasa-Mu, belas kasihan-Mu pasti akan menolong kami semuanya. Bapa, kami juga rindu mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara kepada kami secara pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Setiap orang pasti suka dengan akhir cerita, happy ending. Tetapi dalam realita hidup ini ada banyak orang yang bisa mengawali sesuatu dengan sangat baik sekali. Tetapi sayangnya kemudian mengakhirinya dengan sangat buruk. Orang mengawalinya dengan roh tetapi mengakhirinya dengan daging. Mengawalinya dengan sukacita tetapi mengakhirinya dengan tetesan air mata. Saudara-saudara, ini realita hidup. Salah satu kisah di Alkitab yang menceritakan tentang keadaan itu adalah tokoh yang bernama Yerobeam. Apa yang dia lakukan Yerobeam itu ada di 1 Raja-Raja pasal 14 ayat 1 sampai 20. Yerobeam memulai pemerintahannya dengan perkenanan dari Allah. Tetapi sayangnya dia harus mengakhiri pemerintahannya dengan suatu ironi yang menyedihkan karena dia tidak bisa mempertahankan kepercayaan Tuhan itu. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Raja Yerobeam? Mari kita lihat, ada beberapa hal kita bisa lihat di perikop ini. Yang pertama, ia memberontak kepada Allah. Ayat 9 ditulis seperti ini. "Sebab engkau telah melakukan perbuatan jahat lebih dari semua orang yang mendahului engkau. Bahkan engkau telah membelakangi aku." Yerobeam tidak sadar bahwa kedudukannya sebagai raja itu merupakan anugerah Tuhan semata. Bukan karena dia lebih hebat, bukan karena memang dia pantas, tidak. Tetapi karena Tuhan memberi dia anugerah dan memberi dia kesempatan untuk bisa naik tahta sebagai raja. Seharusnya kalau dia menyadari ini merupakan anugerah yang dipercayakan kepadanya, dia berjalan sesuai dengan kepercayaannya itu. Dia melakukan semua tugas pemerintahannya harusnya seturut dengan kehendak Tuhan, karena ini kepercayaan dari Tuhan. Bukannya membelakangi Tuhan, bukannya memberontak kepada Tuhan. Akibat dari pemberontakannya ini, keluarganya kemudian menjadi hancur. Coba kita baca ayat 10 sampai 11. "Maka aku akan mendatangkan malapetaka kepada keluarga Yerobeam. Aku akan melenyapkan daripada Yerobeam setiap orang laki-laki, baik yang tinggi maupun yang rendah, kedudukannya di Israel. Aku akan menyapu keluarga Yerobeam seperti orang menyapu tai sampai habis. Setiap orang daripada Yerobeam yang mati di kota itu akan dimakan anjing, dan yang mati di padang akan dimakan burung
yang di udara, sebab Tuhan telah mengatakannya. Satu ironi luar biasa, akhir yang begitu tragis dari orang yang mendapatkan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, kita harus selalu ingat dalam hidup kita ini, setiap pencapaian-pencapaian yang saat ini kita raih, setiap hal yang berhasil kita miliki saat ini, kita harus ingat anugerah Allah yang memungkinkan itu semuanya bisa kita capai dan kita miliki. Jadilah orang yang bisa dipercaya oleh Tuhan. Jadilah orang yang memang layak dipercaya oleh Tuhan untuk hal-hal yang lebih besar. Dengan cara apa? Setia dengan perkara-perkara yang kecil. Setia melakukan apa yang seharusnya di jalan Tuhan. Lakukan dengan penuh tanggung jawab seperti yang Tuhan sudah ajarkan kepada kita. Jangan sampai saudara memakai pencapaian dan apa yang kau miliki saat ini justru menjadi sarana untuk memberontak Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Karena kalau itu terjadi, saudara sedang berhadapan dengan Allah yang maha perkasa, Allah yang punya kekuasaan yang tidak terbatas. Dapat dipastikan orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang sengaja memberontak Tuhan, itu akan mengalami kehancuran dalam kehidupannya. Mungkin bukan sekarang, tetapi di kemudian hari dia akan mengalami sesuatu yang menyedihkan. Yang kedua, menyeret orang lain untuk berbuat dosa, ayat yang ke-16. Ia akan lepas tangan terhadap orang Israel oleh karena dosa-dosa yang telah dilakukan Yerobeam dan yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Selain Yerobeam ini memberontak kepada Allah yang sudah mempercayakan, yang sudah menganugerahkan kekuasaan kepada dia, dia juga menyeret orang Israel untuk berbuat dosa. Jadi tidak hanya dia sendiri yang sengaja melawan Tuhan, tetapi mempengaruhi orang Israel yang dipimpinnya untuk juga memberontak Tuhan. Padahal kedudukannya sebagai raja ini kan sangat baik sekali, sangat strategis sekali untuk memberi pengaruh baik, untuk memimpin umat Israel semakin taat, semakin menghormati Tuhan. Tetapi justru kekuasaannya dia pakai untuk mendorong umat Israel itu tidak lagi beribadah kepada Allah yang benar. Membuat umat Israel jalannya menjadi tersesat. Saudara-saudara, Allah telah menempatkan kita pada posisi tertentu. Melaluinya, melalui posisi kita itu, melalui jabatan kita itu, melalui tanggung jawab itu, di mana kita berada, Tuhan ingin supaya orang-orang yang ada di sekitar kita akhirnya bisa dituntun lebih dekat kepada Tuhan. Akhirnya mereka bisa mengenal jalan-jalan Tuhan. Mereka bisa mengenal dan mengalami kasih dan belas kasihan Tuhan kepada mereka. Kalau saat ini saudara ditempatkan Tuhan di sebuah perusahaan, saudara ditempatkan Tuhan bukan sekedar bekerja, bukan sekedar supaya punya penghasilan. Tuhan ditempatkan di situ untuk menjadi garam dan terang bagi orang-orang di sekitar saudara. Kehadiran saudara dirancang Tuhan supaya orang-orang di tempat saudara bekerja itu akhirnya bisa mendengar cerita tentang kasih Tuhan. Mereka mengalami kasih Tuhan lewat saudara. Mereka mengalami berkat Tuhan lewat saudara. Kesaksian saudara itu dinantikan oleh orang-orang di sekitarmu. Saudara tinggal di sebuah pemukiman, di perumahan maupun di perkampungan. Tidak ada masalah di mana saudara tinggal. Kalau Tuhan izinkan saudara punya rumah atau tinggal di sebuah tempat, kehadiran saudara di lingkungan itu dirancang Tuhan supaya saudara bisa menyatakan kasih kebenaran,
kepada orang-orang di sekitarmu, kepada tetangga-tetanggamu. Saudara ada di sebuah keluarga besar. Saudara ditempatkan Tuhan di sebuah keluarga. Tuhan ingin melalui kehadiranmu, keluargamu diberkati. Sanak keluargamu diberkati oleh Tuhan. Mereka dapat contoh yang baik bagaimana hidup di jalan Tuhan. Mereka membutuhkan berita, kabar baik tentang Allah yang mengasihi hidup mereka, tentang Allah yang sungguh peduli dan ingin membebaskan mereka dari perhambaan dosa yang mengikat hidup mereka. Karena itu, bersyukurlah dengan apa yang Tuhan sudah berikan. Bersyukurlah untuk pencapaian-pencapaian hidup yang Tuhan sudah percayakan. Bersyukurlah untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepadamu. Jangan hanya bersyukur dengan mulut, tetapi jadikan itu sebagai sarana untuk memuliakan Tuhan. Muliakan Tuhan dengan hartamu, muliakan Tuhan dengan keluargamu, muliakan Tuhan dengan kepandaianmu, muliakan Tuhan dengan pergaulanmu, muliakan Tuhan dengan pekerjaanmu. Kalau kita memakai semua anugerah Tuhan itu untuk memuliakan Tuhan, maka hidup kita dimanapun kita berada, apapun yang kita miliki saat ini, baik di rumah, di masyarakat, maupun di dunia kerja, maupun di gereja, hidup kita akan memuliakan Tuhan. Ingat yang dikatakan Tuhan lewat Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ingat ayat ini bahwa apapun yang saudara miliki saat ini dari Dia. Seharusnya kita arahkan untuk kemuliaannya dan kita kelola bersama-sama dengan Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, anugerah-Mu luar biasa mempercayakan kami dengan pernikahan, dengan keturunan, dengan pekerjaan, dengan penghasilan, dengan jabatan-jabatan tertentu, posisi-posisi tertentu, bahkan dengan pelayanan rohani, baik di gereja maupun di tempat yang lain. Tuhan percayakan kami sadar itu merupakan anugerah Tuhan, harus kami kelola dengan baik dan kami pakai untuk mendatangkan kemuliaan-Mu. Hamba-Mu berdoa untuk saudara-saudara yang Tuhan berkati. Tuhan tolong mereka lewat semua berkat yang mereka sudah terima, baik itu keuangan, kekayaan, fasilitas, materi, lewat kepandaian, lewat posisi, kedudukan, jabatan, lewat rumah tangganya, lewat segala sesuatu yang mereka sudah terima dari-Mu. Mereka memuliakan nama Tuhan. Mereka jadi berkat bagi orang-orang di sekitarnya. Mereka menjadi kesaksian yang nyata betapa Tuhan itu mengasihi manusia. Betapa Tuhan itu menyertai hidup manusia. Jadikan mereka saksi-saksi-Mu dimanapun mereka berada, Tuhan. Terima kasih, kami tidak mau akhir hidup kami menyedihkan, tetapi kami rindu akhir hidup kami adalah mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Sebagaimana perjalanan hidup kami juga mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan juga kalau saudara ingin memberikan komentar, silahkan komentar Anda saudara tulis di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama dengan iman kita dengan semangat Mazmur 4 ayat 8 sampai 9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua malam hari ini sungguh-sungguh boleh mengalami
Rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku